Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1095-1097. Lin Yan kemudian diam-diam menuliskan gunung ini, dan kemudian mengamati gunung lainnya. Bagi banyak pembudidaya, bahkan jika mereka menggunakan harta karun, mereka hanya dapat melihat beberapa gunung. Namun, di bawah teknik melihat gunung Lin Yan, semua harta aura tidak dapat lepas dari Lin Yan. Lin Yan bahkan tidak perlu mengeluarkan esensi mineral dari gunung Jinsi. Dia bisa melihat berapa banyak emas dan batu yang ada di pegunungan ini hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Semua gunung yang mengandung emas dan batu dicatat oleh Lin Yan. Namun, ketika Lin Yan melihat gunung yang menjulang tinggi ke langit, alisnya tiba-tiba mengembun. Ada yang salah dengan pegunungan ini. Lin Yan telah melihat 999 dari ribuan gunung. Hanya yang ini yang bisa dilihat dengan mata Tao. Namun jika menggunakan teknik melihat gunung, Anda bisa merasakan keistimewaannya yang luar biasa. Lin Yan tahu bahwa yang dimilikinya hanyalah mata Dao, bukan mata Kaisar. Ada beberapa hal misterius yang tidak dapat dia lihat, tetapi teknik Tian Gen Master berbeda. Tapi apa sebenarnya isinya? Dentang. Waktu berlalu dan bel berbunyi. Semua orang juga kembali ke platform tinggi. Selanjutnya, mari kita mulai berbisnis dan melelang gunung-gunung ini. Pada saat ini, lelaki tua di platform tinggi itu tersenyum. Paviliun Qianxi memberi nomor pada setiap gunung dari 1 hingga 1000, dan setiap kali ada yang dilelang, platform tinggi itu tua manusia di atas memusatkan kekuatan spiritualnya dan mendarat di gunung itu, dan memberi waktu kepada semua orang untuk mengamati lagi. Dan lelang ini berlangsung sangat lama. Dari waktu ke waktu, orang keluar, dan dari waktu ke waktu, orang masuk. Beberapa orang bahkan dengan penuh semangat menuju gunung tersebut setelah mendapatkannya di pelelangan. Beberapa menemukan harta karun bahkan emas dan batu, sementara yang lain tidak menemukan apapun. Dan saat gunung ke-327 dilelang, Lin Yan langsung mengambil tindakan. Gunung ini kecil dan rendah, dan harga awalnya tidak mahal. Harganya hanya 1.500 batu Dao, sama dengan koin Dao dan setara dengan 1.500 koin Dao. Setelah bersaing, harganya hanya mencapai 1.600. 1.007. Teriak Lin Yan ketika tidak ada yang berbicara. Hal ini membuat banyak orang menggelengkan kepala. Lagi pula gunung ini tidak layak untuk disaingi. Banyak orang yang tidak optimis. Banyak kekuatan yang datang bersama beberapa penggarap yang memiliki penelitian tentang tambang emas dan batu tidak menghasilkan emas atau batu sama sekali. Meskipun Si Zhen dan Piance tahu bahwa Lin Yan yang berbicara, mereka tidak bersaing dengannya. Tidak ada orang bodoh yang bisa datang ke sini. Mereka secara alami tahu bahwa mereka sedang bersaing. Bagaimana jika Lin Yan tidak menaikkan harga? Setelah melewati kartu itu, gunung itu menjadi milik Lin Yan. Namun, Lin Yan tidak segera pergi ke gunung, melainkan tetap di sini dan melanjutkan pelelangan. Dia bahkan mengambil langkah lain untuk membeli gunung dengan emas dan batu. Namun, beberapa gunung dengan emas dan batu akhirnya diambil dengan harga lebih tinggi, dan Lin Yan tidak bersaing dengan mereka. Lagi pula, tidak satu pun dari gunung ini yang bisa menandingi gunung batu emas di tangannya. Belum lagi gunung Jinsi Dao. Gunung berikutnya seharusnya tidak memiliki emas dan batu, dan bahkan mungkin tidak ada bijinya, kata lelaki tua itu dari platform tinggi. Setelah kalimat ini jatuh, banyak orang kehilangan minat. Namun lelaki tua itu melanjutkan, hanya saja gunung ini agak aneh,
bahkan jahat. Saya, Paviliun Qianxi, telah tertarik dengan gunung ini selama ribuan tahun. Banyak orang telah mengirim orang untuk menambangnya, tetapi mereka menggalinya keluar. Batu-batu itu semuanya berlumuran darah, dan para penggarap yang terkontaminasi oleh darah itu gila atau mati. Mendengar ini, wajah banyak orang membeku. Beberapa praktisi tampak pucat. Kemudian, 1000 tahun yang lalu, seorang pria kuat dari Paviliun Qianxi menerobos gunung dan memasuki bagian dalam gunung. Kemudian, setelah dia keluar, dia membuat terobosan dari pencerahan tingkat ke-7 ke alam nirwana dalam waktu 1 tahun. Kata orang tua itu lagi. Hal ini membuat mata banyak orang berbinar, sementara sebagian lainnya mencibir. Anda tidak perlu meragukan keasliannya. Saya, Paviliun Qianxi, telah mengumpulkan kredibilitas selama bertahun-tahun dan tidak akan pernah berbohong tentang masalah ini. Masalah ini memang benar. Bahaya dan peluang hidup berdampingan di gunung ini. Dalam hal ini, mengapa Anda masih melelang Paviliun 1000 batu? Jika Anda terus mengizinkan praktisi alam pencerahan untuk masuk dan berlatih, bukankah mungkin untuk meningkatkan jumlah praktisi alam nirwana? Aduh, saya tidak berani menyembunyikan hal ini dari Anda. Sebulan yang lalu, terjadi sesuatu pada seorang kultivator yang pernah menerobos alam nirwana di gunung ini, bagiku, Paviliun Qianxi. Itu tidak diketahui, jadi generasi mendatang tidak boleh masuk, lanjut lelaki tua itu. Hal ini membuat mata banyak orang terbelalak. Jadi Paviliun 1000 batu kita baru saja bersiap untuk melelang gunung ini. Dalam 1000 tahun terakhir, tidak ada seorang pun di Paviliun 1000 batu kita yang memasukinya. Sekarang kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya, tapi ada satu hal yang pasti. Di sana pasti ada misteri di dalamnya. Orang tua itu buka mulutmu. Hal ini pula yang membuat banyak orang memandangi gunung-gunung yang menjulang tinggi. Dan ini adalah gunung misterius yang pernah dilihat Lin Yan sebelumnya menggunakan keterampilan sihirnya. Mustahil, kenapa aku tidak melihat ada sesuatu yang ajaib di gunung ini? Seorang lelaki tua tiba-tiba berbicara. Orang tua di depannya memiliki reputasi tertentu di kota Zhongling. Selain itu, dia telah berkeliaran di sekitar pegunungan dan bebatuan selama bertahun-tahun. Dia telah menemukan banyak ranjau untuk beberapa kekuatan besar dalam hidupnya, dan bahkan membantu beberapa kekuatan menemukan harta karun di pegunungan. Kata-katanya membuat banyak orang melihat lelaki tua di Paviliun Qianxi di platform tinggi. Dalam hal ini, saya, Paviliun Qianxi, tidak punya alasan untuk berbohong. Percaya atau tidak, sebenarnya tidak masalah. Selanjutnya, saya tidak akan banyak bicara dan akan melelang gunung ini. Harga awal adalah 5-10 ribu batu dao atau 50 ribu koin dao, kata lelaki tua itu. Ledakan. Hal ini mengejutkan banyak orang. Harga ini terlalu tinggi, bukan? Gunung lainnya memiliki ribuan batu, bahkan beberapa gunung yang memancarkan aura emas dan batu hanya dibanderol dengan harga mulai 20.000 hingga 30.000 batu. Gunung ini langsung bernilai 50.000. Dan setiap kali harganya dinaikkan, jumlahnya tidak akan kurang dari 1000 batu dao. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang segera mulai berbicara, bahkan ada yang menuduh Paviliun Qianxi meminta harga yang berlebihan. Semuanya, Paviliun Qianxi tidak pernah memaksa siapapun untuk melelang. Jika kamu membeli, harganya akan naik. Jika kamu tidak membeli, harap diam. Orang tua itu memandang semua orang, ekspresinya tiba-tiba mengembun, dan kemudian dia meledak keluar dengan aura yang kuat.
Di bawah aura ini, warna kulit banyak orang berubah drastis. Pencerahan tingkat ke-6. Seorang lelaki tua yang dilelang sebenarnya adalah seorang praktisi pencerahan tingkat ke-6. Kekuatan Paviliun Qianxi telah sepenuhnya menumbangkan imajinasi semua orang. Dengan pemikiran ini, tempat itu menjadi sunyi. Selain itu, beberapa orang kuat juga menunjukkan cahaya di mata mereka ketika mereka melihat ke arah gunung. Sebelum pelelangan, bisakah Anda memberi kami waktu untuk memeriksanya? Pada saat ini, di platform tinggi, kata seorang kultivator. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan Taoisme untuk mencegah orang lain mengetahui identitasnya. Saya bisa memberikan waktu kepada semua orang untuk memeriksa gunung lain sebelumnya, tapi gunung ini. Orang tua dari Paviliun Qianxi jelas berada dalam dilema. Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar, kamu dapat menonton, dan kamu bahkan dapat memasuki gunung, tetapi tidak seorang pun diperbolehkan meledakkan kekuatan spiritual di gunung, atau bahkan menggali batu, atau mengambil apapun di dalamnya. Ada sedikit darah noda di bebatuan di dalamnya. Sekali ternoda, kamu akan mati atau menjadi gila. Setelah kata-kata ini, semua orang menatap dengan kaget. Tuan Paviliun, orang tua di platform tinggi tiba-tiba berkata dengan kagum. Tidak ada yang menyangka bahwa pemimpin Paviliun Qianxi akan benar-benar datang. Lagi pula, aku bisa memberimu setengah hari. Namun, jika ini masalahnya, harga sekarang tidak dapat dihitung, dan diperlukan harga awal 100.000 batu. Kata Master Paviliun Qianxi. Hal ini mengejutkan banyak orang. Jika gunung ini benar-benar seperti yang Anda katakan, nilainya 100.000 batu dao. Kultivator lain yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat dao berbicara. Mereka semua duduk di baris terakhir, namun semua orang bisa merasakan auranya yang luar biasa. Orang-orang ini mungkin adalah kepala dari beberapa sekte Dao atau bahkan kepala keluarga, bukan? Hanya saja mereka tidak duduk di barisan depan untuk menyembunyikan identitasnya. Baiklah, silakan saja, tetapi saya, Paviliun Qianxi, tidak dapat memimpin. Kami tidak berani menentang perkataan senior Paviliun Qianxi sebelum dia meninggal. Oke. Setelah kata-kata itu keluar, orang-orang ini segera bergerak dan menuju ke arah gunung. Suara mendesing. Dalam sekejap, banyak orang datang lagi. Pada saat ini, Mu Chen, Mu Zan dan yang lainnya juga melihat ke arah Lin Yan. Gunung itu memang sedikit aneh. Lin Yan berkata, dan tingkat keanehannya mungkin lebih serius daripada yang diketahui Paviliun Qianxi. Petik 2. Hal ini mengejutkan Mu Zan dan yang lainnya. Ekspresi Lin Yan menjadi serius saat dia melihat ke arah pegunungan. Ayo pergi, aku ingin melihatnya juga. Wow, semua orang juga mengikutinya. Apakah gunung ini aneh? Kata Cibin yang berada di tengah baris pertama. Memanggil. Yao Xiaoqian di samping melihat Lin Yan bangun, dan dia juga bangun. Xiaoqian, jika kamu ingin pergi, aku akan menemanimu. Cibin bergerak dan mengikutinya. Master Paviliun, sangat berbahaya di sana. Jika mereka mengikuti apa yang saya katakan, tidak ada bahaya bagi nyawa mereka. Master Paviliun berkata, dan jika mereka tidak diizinkan masuk, bagaimana gunung ini bisa dilelang dengan harga tinggi? Kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi, jika tidak maka akan membawa masalah yang tak ada habisnya ke Paviliun Qianxi. Alasan mengapa Paviliun Qianxi melelang pegunungan 1000 batu ini bukan karena semacam perang emas dan batu. Tapi karena, gunung langit ini. Tidak, mengapa kedua leluhur kecil ini ingin masuk? Saat ini,
Master Pavilion terkejut melihat Qi Bin dan Yao Xiaoqian juga masuk. Lalu dia tiba-tiba melangkah melewati kehampaan dan datang tepat di depan Yao Xiaoqian dan mereka berdua. "Dua leluhur, tolong jangan masuk, itu sangat berbahaya di dalam." Dia berbicara. Sebagai Master Pavilion Qianxi, statusnya dihormati dan menakjubkan. Tapi di depan Yao Xiaoqian dan Qi Bin, dia sama sekali tidak terlihat seperti Master Pavilion. "Benarkah itu yang dikatakan orang tuamu? Karena kasusnya seperti ini, saya, Pavilion Qianxi, tidak akan berbohong tentang masalah seperti itu. Kalau begitu aku ingin melihatnya. Tapi di dalam sangat berbahaya. Jika kamu terluka di dalam, Pavilion 1000 batu milikku mungkin akan musnah hari ini," kata Master Pavilion lagi. Tidak peduli yang mana dari dua klan kuno ini yang ingin menghancurkan Pavilion Qianxi, itu hanyalah masalah biasa. Kami akan mengikuti dengan ketat apa yang Anda katakan, tidak masalah. Kata Yao Xiaoqian, lagi pula, Lin Yan sudah masuk, dan dia ingin melihatnya. Jangan khawatir, Xiaoqian tidak akan berada dalam bahaya selama aku di sini. Sama sekali tidak. Tidak ada yang bisa memprediksi bahaya di dalam. Meskipun penguasa pavilion tidak pernah masuk, selama 1000 tahun ini, penggarap nirwana di Pavilion Qianxi selalu memerintahkan agar tidak ada penggarap Pavilion Qianxi yang boleh masuk dalam keadaan apapun dia sekarat. Matanya masih tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya pada gunung ini. Apalagi kematiannya jelas ada hubungannya dengan gunung ini. Karena dia tidak mati secara normal sama sekali. Ketika dia meninggal, dia tampak pucat, kukunya menjadi lebih panjang, giginya menjadi lebih panjang, kulitnya kering, alisnya lebih panjang, dan seluruh tubuhnya sangat kaku. Bahkan Master Pavilion pun takut dengan tampilan ini. Tidakkah menurutmu aku tidak bisa mengatasinya? Jangan lupa bahwa kita memiliki kekuatan darah. Jika diaktifkan, kekuatan nenek moyang kita akan bangkit kembali dan pasti akan melindungi kita, kata Qi Bin lagi. Hal ini juga membuat Master Pavilion merasa malu. Dia tahu bahwa di alam spiritual ini, yang paling kuat dengan kekuatan garis keturunan adalah klan spiritual. Karena ada rumor di kalangan Eldar bahwa ada seorang kaisar agung, dan jumlahnya lebih dari satu, di zaman kuno. Adapun suku Qi dan Yao, meskipun mereka belum benar-benar menghasilkan kaisar yang hebat, mereka telah menghasilkan setengah kaisar. Oleh karena itu, ia juga memiliki kekuatan darah. Kekuatan ini tidak begitu mengkhawatirkan seperti klan roh, namun begitu dinyalakan, kekuatannya sulit untuk diperkirakan, terutama dua orang di depan mereka, yang merupakan orang-orang murni dengan kekuatan darah klan iblis dan klan Qi. Bawalah kedua harta karun ini bersamamu. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu dapat mengeluarkannya. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menghentikannya, Master Pavilion mengeluarkan dua harta karun Tao tersebut. Dan ini adalah dua liontin giok. Jika kamu menghancurkannya, kamu dapat langsung pergi dan kembali ke platform tinggi. Master Pavilion khawatir dan mengeluarkan liontin giok teleportasi lagi. Oke, kenapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Kata Qi Bin, mengambil alih semuanya, dan memasukinya bersama Yao Xiaoqian. Saya harap tidak apa-apa. Master Pavilion menarik napas dalam-dalam dan berkata. Sebenarnya dia juga tidak tahu banyak tentang gunung ini. Faktanya, kematian kultivator nirwana meninggalkan bayangan besar pada dirinya. Lin Yan, Mu Chen, Mu Zan, Ling Xi dan lainnya datang ke gunung dan segera berhenti. Ada apa? Mu Zan memandang Lin Yan dan bertanya.
Sesuatu yang familiar. Ekspresi Lin Yan tiba-tiba menjadi serius, dan ada sedikit keheranan di matanya. Bagaimana saya bisa merasakan aura seperti itu di gunung ini? Ketika dia melihat gunung itu sebelumnya, dia tidak mendekat, tetapi sekarang dia sudah dekat, dia menyadarinya. Aroma yang familiar. Muzan dan yang lainnya tercengang. Kamu akan masuk nanti, ikuti aku dan jangan pernah berpisah. Aku khawatir ada gua di dalamnya. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata menemukan sesuatu di dalam giok Wujisuan, sebuah pecahan batu kuno ditemukan. Ini adalah salah satu dari sedikit barang yang dia tempatkan di Wujisuanyu ribuan tahun yang lalu. Potongan batu masih ada, dan ekspresi Lin Yan menjadi sedikit lebih santai. Potongan batu ini memiliki asal-usul yang bagus. Dan ada rahasia yang terlibat. Di masa lalu, bahkan Lin Yan tidak akan berani memasuki gunung ini. Namun dengan potongan batu ini mungkin bisa dilakukan dalam satu baris. Adapun orang lain, dia tidak peduli. Jika dia menghalangi orang lain untuk masuk saat ini, dia mungkin akan dianggap sebagai orang gila, dan bahkan Lin Yan akan terkejut sampai mati, bukan? Melihat ekspresi serius Lin Yan, Muzan dan yang lainnya bertanya, apakah di dalam sangat berbahaya? Dulu, baik-baik saja, tapi sekarang auranya kuat, harus dikatakan sangat berbahaya. Tapi selama kamu ikuti saya dengan cermat, Anda akan baik-baik saja, dan bahkan mendapatkan peluang besar, kata Lin Yan. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Fiuh. Saat ini, dua sosok terbang. Lin Yan sedikit mengernyit saat dia melihat dua sosok yang penuh dengan Taoisme ini. Yao Xiaoqian juga ada di sini. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Yao Xiaoqian, dia telah menyelamatkan nyawa gadis ini di Satiecheng dan tidak ingin melihatnya mati lega. Ada garis pada harta karun Tao. Pola ini seharusnya bisa menghalangi niat membunuh di dalam diri, bukan? Jika dia benar-benar menghadapi krisis, Lin Yan tidak akan menyelamatkannya. Selanjutnya, setiap orang harus mengumpulkan kemauan Tao mereka untuk menutupi seluruh tubuh mereka, dan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, jangan panik, ikuti saja saya. Bahkan jika kita berbicara, kita tidak dapat berbicara dengan keras, kita hanya dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk mengirimkannya, terdengar, kata Lin Yan. Bukankah Master Pavilion mengatakan bahwa kekuatan spiritual tidak dapat digunakan? Kata Wu Qi. Jika kamu tidak menggunakannya, kamu akan mati jika masuk. Hal ini membuat semua orang terlihat lebih serius. Namun, mereka juga percaya pada perkataan Lin Yan. Suara mendesing. Setelah memadatkan keinginan tahu mereka dan menyembunyikan wajah mereka, mereka juga menuju gunung. Ada sebuah gua batu di Soaring Sky Mountain, dan gua batu ini bisa dimasuki. Di dalamnya gelap, banyak orang berkumpul di sini, ada yang ragu-ragu dan tidak berani masuk dengan mudah. Kubilang bukan berarti Pavilion Qianxi berpura-pura menjadi hantu dan sengaja ingin mendapat harga tinggi, kan? Pavilion Qianxi sekaya kotanya, jadi dia seharusnya tidak bisa mengarang cerita. Aku khawatir ada sesuatu yang sangat aneh di gunung ini. Kalau begitu, haruskah kita masuk atau tidak? Masuk. Alam nirwana dalam waktu 1 tahun. Ya, dan praktisi alam nirwana meninggal setelah 1000 tahun. Butuh 1000 tahun bagi saya untuk mencapai nirwana, dan 1000 tahun akan cukup bagi saya untuk menciptakan keluarga yang kuat. Setelah itu kata-kata jatuh, banyak orang masuk ke dalamnya. Saat ini, banyak orang yang menggunakan Taoisme untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jika memang ada harta karun di dalamnya,
mereka tentu akan mengambilnya karena takut orang lain akan mengenalinya. Suara mendesing. Ketika semua orang masuk, orang-orang ragu-ragu lainnya mengikuti. Lin Yan dan yang lainnya langsung masuk tanpa henti. Namun memasukinya, meski cahayanya redup, seseorang masih bisa melihat dengan jelas jika ada yang mengeluarkan harta karun tersebut. Saat cahayanya menghantam dinding batu, banyak orang yang terpana di tempat, bahkan ada yang berteriak. Di dinding batu, darah menetes, merembes keluar seperti air, lalu tertinggal di tempat cekung di bawah dinding batu, dan banyak mayat di sini, hanya tinggal tulangnya saja. Tulang-tulang ini sangat aneh. Kedua giginya sangat panjang, dan kukunya masih ada dan sangat panjang. Bahkan tulangnya sangat keras, dan sekilas tampak tidak bisa dihancurkan. Tapi banyak tulang yang retak. Ia tidak dihancurkan dengan kekerasan. Itu lebih seperti ada sesuatu yang menggigitnya hingga berkeping-keping. Hal yang sama juga terjadi pada kepala beberapa mayat. Panggilan. Melihat ini, banyak orang menjadi pucat. Bahkan ada yang tidak berani masuk. Mengapa saya tidak dapat mendeteksi nafas apapun dari luar, tetapi di dalam seperti ini? Beberapa kultivator bertanya, dan keraguan mereka sudah sangat kuat. Masuk lebih dalam dan lihat, mungkin ada harta karun di sana. Namun, beberapa orang kuat tidak takut. Dengan pergerakan sosok mereka, mereka segera menyingkirkan semua orang dan masuk lebih dalam. Suara mendesing. Beberapa orang takut orang-orang itu akan mencuri harta karun itu, jadi mereka mengikuti mereka. Jika memang ada harta karun, mengapa Paviliun Qianxi tidak mengambilnya dan menyerahkannya kepada kita? Tetapi beberapa orang tersenyum dingin, namun meskipun demikian, orang-orang ini tetap mengikutinya. Sepertinya memang aura ini. Lin Yan berkonsentrasi lagi, merasa yakin di dalam hatinya. Kemudian dia melihat ke arah Ling Qi. Mungkin hari ini, rahasia belenggu garis keturunan dan energi misterius di Ling Qi akan terungkap. Inilah salah satu alasan mengapa Lin Yan masuk. Bagaimana orang-orang ini bisa seperti ini? Apa sebenarnya mereka? Ling Hu Jinger bertanya sambil melihat mayat orang-orang ini. Transformasi mayat, kata Lin Yan. Mayat. Menatap Lin Yan, semua orang sedikit terkejut. Ada racun mayat di dalam darah di sini. Setelah terkontaminasi, itu akan tetap berada di dalam tubuh. Ketika mereka mati, mereka akan berubah menjadi mayat. Dan, Lin Yan tampak serius dan berkata, mayat setelah transformasi mayat tidak akan kesadaran, tetapi mereka akan membunuh tanpa henti sampai kekuatan spiritual di tubuh mereka benar-benar habis. Hal ini membuat semua orang semakin ngeri. Hal-hal seperti itu bahkan tidak dicatat dalam beberapa buku kuno. Adapun apa komposisi racun mayat itu, dan bagaimana cara mengatasinya jika terkontaminasi, saya pun tidak tahu. Bahkan jika setengah kaisar terkontaminasi racun mayat semacam ini, dia akan berubah menjadi mayat setelah kematian, mayat setelah kematian. Kata Lin Yan. Kata-kata ini benar-benar membuat mereka takjub. Ayo pergi, ini normal, bagian depan mungkin lebih berbahaya. Lin Yan membuka mulutnya dan memimpin semua orang ke depan. Lin Yan tidak perlu mengatakan apapun, mereka semua mengikuti Lin Yan. Percakapan di antara mereka semuanya disampaikan secara spiritual, jadi yang lain tidak mengetahuinya. Di belakang mereka, Qi Bin dan Yao Xiaoqian melihat ini dengan ekspresi terkejut. Terutama Yao Xiaoqian yang sedikit terkejut dan berkata, ini adalah racun mayat? Mengapa ada racun mayat di sini? Qi Bin terkejut. Bagaimanapun, mereka berasal dari suku kuno dan tahu lebih banyak daripada orang biasa.
Pantas saja lelaki tua itu terlihat begitu serius. Ternyata itu racun mayat. Selama tidak terkontaminasi, tidak buruk, kata Yao Xiaoqian, lalu dengan sengaja mengikuti Lin Yan dan yang lainnya. Namun saat ini, sebuah suara terdengar lagi dari depan. Tapi suara ini sangat aneh. Mengapa? Mengapa kita memiliki satu orang lagi dalam kekuasaan kita? Kita juga memiliki satu orang lagi di keluarga kita. Apa yang terjadi? Tidak, ada dua orang lagi di antara kita. Siapapun yang telah menyelinap ke dalam kekuasaan kita, tolong membubarkan Taoisme. Mari kita lihat siapa yang menyebabkan masalah. Banyak orang berseru. Untungnya, ada orang tambahan di banyak tim. Seluruh tubuh mereka dipadatkan dengan Taoisme, sehingga mereka tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas tahu siapa yang ekstra.